Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap orang cenderung untuk melakukan tindakan baik atau tindakan yang kurang baik. Bila melakukan perbuatan baik, maka Allah akan merahmati hidupnya. Sedangkan bagi yang melakukan perbuatan buruk akan menerima azab dan siksaan di akhirat. Adapun perbuatan buruk yang dilakukan umat muslim disebut maksiat atau dosa. Perbuatan dosa yang dilakukan seseorang terbagi menjadi dua jenis, yaitu perbuatan dosa besar dan dosa kecil. Oleh karena itu, sebagai muslim kita harus berusaha menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dapat menjerumuskan kita dalam perbuatan dosa. Karena jika kita tidak berhati-hati, maka jiwa kita bisa lemah dan akhirnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah Anda merasa bimbang antara kebenaran dan godaan dosa? Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan dengan pilihan yang bisa mengarahkan kita pada dosa besar. Kita semua tahu bahwa dosa besar adalah sesuatu yang harus dihindari dengan segala cara. Bagaimana kita bisa menghindari jebakan ini? Mari kita bahas bersama. Pertama-tama, penting untuk mengetahui apa itu dosa besar. Dosa besar adalah pelanggaran serius terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa konsekuensi berat di dunia dan akhirat. Contohnya termasuk syirik, pembunuhan, zina, mencuri, dan meminum alkohol. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tinggalkanlah 7 dosa besar yang dapat membinasakan." Para sahabat bertanya, "Apakah itu ya Rasulullah?" Nabi shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Syirik atau menyekutukan Allah, berbuat sihir atau tenung, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, makan harta riba, makan harta anak yatim, melarikan diri dari medan perang, dan menuduh zina wanita mukminah yang baik." Hadis riwayat Bukhari. Mengapa kita harus menghindari dosa besar? Selain dari dampak spiritual dan akhirat, dosa besar juga menghancurkan kehidupan kita di dunia. Mereka menyebabkan keretakan dalam hubungan, hilangnya keberkahan, dan bahkan penderitaan fisik dan mental. Jadi, bagaimana cara praktis untuk menghindari dosa besar? Berikut adalah beberapa langkah yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu memperdalam pengetahuan agama. Belajarlah tentang ajaran Islam melalui Al-Quran dan hadis. Dengan pengetahuan yang kuat, kita bisa lebih mudah mengenali dan menghindari dosa. Hadiri majelis ilmu, baca buku-buku agama, dan konsultasi dengan ulama atau ustadz. Dengan pengetahuan, kita mendapatkan kekuatan untuk melawan godaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, "Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis,
maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua yaitu memperbanyak ibadah dan zikir. Ibadah yang konsisten seperti sholat 5 waktu, sholat sunnah, puasa, zikir akan memperkuat iman kita dan menjauhkan dari dosa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka sholat itu akan menjadi cahaya, bukti, dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti, dan juga tidak mendapat keselamatan. Dan pada hari kiamat, orang yang tidak menjaga sholatnya itu akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dengan memperbanyak ibadah, hati kita akan semakin dekat dengan Allah, sehingga lebih mudah menjauhi perbuatan dosa. Yang ketiga yaitu bergaul dengan orang-orang soleh. Lingkungan dan pergaulan sangat mempengaruhi perilaku kita. Carilah teman-teman yang soleh yang dapat memberikan pengaruh positif dan mengingatkan kita jika kita mulai tergoda untuk berbuat dosa. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi akan memberikan harum padamu, atau kamu akan membelinya darinya. Sedangkan pandai besi akan membuat pakaianmu terbakar, atau kamu akan merasakan bau tidak sedap darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan memiliki teman yang soleh, kita akan lebih termotivasi untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat yaitu berdoa dan memohon ampunan. Selalu memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk menghindari dosa dan selalu dalam lindungannya. Doa adalah senjata bagi orang mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 60, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jangan pernah merasa putus asa dari rahmat Allah. Berdoalah dengan penuh harap dan keyakinan bahwa Allah akan membimbing kita ke jalan yang benar. Yang kelima yaitu merenungkan akibat dosa besar. Luangkan waktu untuk merenungkan betapa besar dampak dari dosa-dosa besar ini dalam kehidupan kita dan di akhirat nanti. Bayangkan penderitaan yang harus ditanggung akibat perbuatan dosa tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 33. Katakanlah, Robku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dengan merenungkan akibatnya, kita akan lebih termotivasi untuk menjauhi dosa besar dan mendekatkan diri kepada Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, menghindari dosa besar memang bukan hal yang mudah. Tetapi dengan usaha yang sungguh-sungguh dan pertolongan Allah,
kita bisa melakukannya. Semoga panduan ini bermanfaat dan bisa membantu kita semua untuk hidup lebih baik dan lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.